Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak Ibu kelas 8 tahun pelajaran 2020-2021. Tetap semangat, sehat selalu, walaupun belajar dari rumah. Semoga bencana non-alam penularan COVID-19 tidak ada lagi. Akhirnya kita bisa belajar di sekolah dengan sehat. Untuk pembelajaran kali ini, siapkan alat-alat tulis. Jika telah mempunyai buku berpetak, silahkan dipakai. Buku paket, kalau masih menyimpan PowerPoint yang telah diberikan sebelumnya, silahkan dibuka. Pada bulan Agustus minggu kedua, kita masuk ke bab 2, yaitu mengenai koordinat kartesius. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian dapat mengetahui posisi titik pada bidang koordinat, posisi titik terhadap titik acuan, posisi garis terhadap garis sumbu. Kita lihat posisi titik pada bidang koordinat. Posisi titik apa sih posisi titik apa? Sekarang kita bahas dulu tentang koordinat kartesius. Kartesius sendiri itu digunakan awalnya itu untuk mengenang ahli matematika dari Perancis bernama Descartes. Bisa kalian buka sejarahnya di halaman 44. Sistem koordinat kartesius dibentuk oleh dua garis berpotongan ya. Nanti dibahas secara lanjut. Sini erat kaitannya kita dalam melihat denah, peta, kita lihat kompleks perumahan yang tertata dengan rapi. Lalu koordinat sendiri di dalam kehidupan sehari-hari kalian mungkin sering melihat film animasi, contohnya apa? Ipin Upin, SpongeBob, Scooby-Doo. Nah, itu menggunakan cara meletakkan koordinat. Untuk apa? Cara kerjanya mengubah nilai koordinat suatu objek sehingga diperoleh sebuah efek gambar yang hidup. Nah, sejauh itu ya. Jadi kalian bisa mempelajarinya nanti kuliah, apalagi seorang animator. Jadi pembelajaran koordinat ini sangat menarik. Membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Posisinya dibaca. Ada bagian-bagian ini sebelumnya. Baik, kita lihat. Sini ada bidang koordinat kartesius. Bidang koordinat kartesius, sistem koordinat kartesius dibentuk oleh dua garis yang berpotongan, tegak lurus yaitu garis mendatar horizontal dan garis tegak vertikal. Garis mendatar disebut sumbu X. Sumbu X atau absis. Sumbu Y tegak lurus disebut sumbu Y adalah ordinat. Pada sumbu X, titik 0 ke kanan seterusnya merupakan bilangan positif. Dari titik 0 ke kanan, bilangan positif. Dari titik 0 ke kiri, bilangan negatif. Untuk sumbu Y, dari titik 0 ke atas, bilangan positif. Dari titik 0 ke bawah, bilangan negatif. Setiap titik pada bidang koordinat dihubungkan pada jarak tertentu ke sumbu X yang disebut dengan absis tadi. Ke sumbu Y disebut dengan ordinat. Sehingga titik koordinat ditulis X, Y. Contohnya, sini pada X-nya 2. Ibu ini punya titik di sini misalnya 2,2. X, Y. Atau di sini misalnya titik koordinat negatif 3, negatif 3 atau 0,0. Jadi artinya X-nya 0, Y-nya 0. Itu ya. Terdapat titik potong pada titik asal 0 sehingga membentuk 4 daerah yang disebut dengan kuadran. Kuadran arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 bernilai X positif, Y-nya positif. Kuadran 2 X negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 X negatif,
Y-nya negatif. Kuadran 4 X positif, Y-nya negatif. Ini bidang koordinat dituliskan. Demikian. Nah, tadi kita bahas yang Ibu sebutkan, ini berarti terletak pada kuadran 1. Sumbu X-nya kita tulis A, B, C, D, dan seterusnya. Sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita melihat ada hotel, bank, sekolah, pasar, kantor pos. Kita lihat sekolah, koordinatnya di mana? X dulu, J, 9. Hotel, C, 5. Pasar, X, 10. Bank, X, 5. Begitu ya menuliskannya. Silahkan di sini pahami. Terusnya ada membaca dan menuliskan pada sistem koordinat kartesius. Menuliskannya seperti tadi telah dibahasnya ya. X, Y, A. Yang berapa nih? 5,2. C, negatif 5, negatif 3. Nah, sekarang kita bahas arahnya nih ya. Dari titik asal, kalau ke A itu berarti berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Gitu ya. Kalau B, dari titik 0, 3 satuan ke kiri, 2 satuan ke atas. Kalau D, 3 satuan ke kanan, 4 satuan ke bawah. Gitu ya. Selanjutnya lihat jarak tempat terhadap garis sumbu. Yang tadi itu jaraknya sekarang. Jarak SMP negeri 1 maksudnya 17 ini. Berapa jaraknya? Dari titik awal 5 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Rumah belajar 6 satuan ke kiri, 6 satuan ke atas. Sekarang dari A, B maksudnya dari SMP 1 ke rumah belajar. Jaraknya kayak gimana? Jadi patokannya berarti mulainya dari sini, dari SMP 1. 0,0-nya berapa ke rumah belajar? Nah, berarti dari 0 ini berapa jaraknya kalau kita lihat ke kiri ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ke kiri atau 11 satuan ke kiri, 3 satuan ke atas. Kenapa Bu nggak ke atas dulu? Karena kita X dulu ya. Jadi gini, jarak dari SMP 1 ke rumah belajar itu berapa? Berarti patokannya bukan dari 0 ini lagi. Jadi menjadi titik acuan adalah dari SMP 1 ke rumah belajar. Berarti titik tolak awalnya dari SMP 1. Berapa tadi dihitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 satuan. Berarti ke kiri ya, berarti negatif 11,3. Jadi jarak dari SMP 1 ke rumah belajar adalah negatif 11,3. Nah, tugasnya silahkan kalian di rumah membuat jarak koordinat dari rumah masing-masing ke SMP 17. Ya, jadi harus tahu untuk di denah ke atas ini adalah utara, ini selatan. Gitu ya, barat timur. Ya, jangan lupa. Kalau kenyataan ini adalah utara. Jadi kalian letaknya di mana itu menjadi titik acuannya ya seperti tadi ini. Sekarang satu lagi contohnya. Berapa jarak dari kantor Pemda ke pasar. Jarak dari kantor Pemda ke pasar. Kantor Pemdanya sendiri letaknya di mana? Di kuadran 4, yaitu di koordinat 2, negatif 5. Sekarang, itu kalau pada koordinat kartesiusnya ya. Sekarang jarak dari kantor Pemda ke pasar. Berapa jaraknya? Kita lihat ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kiri, 1, 2, 3 satuan ke atas. Beda lagi jaraknya kalau dari pasar ke Pemda. Dari pasar ke Pemda gimana? Sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kanan. Berarti 6,1, 2, 3. 6,1,
negatif 3. Jadi arahnya dari mana titik yang disebutkan duluan gitu ya, paham? Silahkan kalian tentukan apa tadi? Jarak dari rumah ke sekolah. Nah, ini untuk di buku tulis dicatat. Silahkan, ini tugas pengetahuannya. Tugas keterampilannya yaitu menentukan jarak dari rumah siswa masing-masing ke SMP Negeri 17 dengan nilai awal 0,0 itu dari rumah siswa masing-masing. Untuk nilai pengetahuan ada 3 soal, silahkan dicatat di buku catatan. Hasilnya dikirim ke kantong tugas pengetahuan. Sampai di sini pembelajaran kali ini untuk awal pengenalan bab 2 mengenai sistem koordinat. Jika ada pertanyaan, kekeliruan dalam pembelajaran ini, Ibu mohon maaf, tidak ada kesengajaan, tapi untuk dibahas di dalam forum. Terima kasih, semangat selalu, sehat selalu, belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.